Semua selama mujizat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap penyataan Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan sampai pada pagi hari ini. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita masuk dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya sama kita semua untuk mengambil satu dosis. Kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Bapa, buat setiap hari yang baru Engkau masih nyatakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau, melayani setiap kehidupan kami, ampuni setiap pelanggaran kami Bapa, biarlah kerana ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan satu lagu puji yang berkata anugerah-Mu.
Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Tak terhingga anugerah itu. Anugerah itu harus kami terima dengan Engkau rela mati gantikan kami. Anugerah terbesar Tuhan itulah merupakan ungkapan rasa bangga, rasa syukur kami karena Engkau rela mati buat kami Tuhan, supaya kami terselamatkan. Kami tidak menerima hukuman kekal, tapi kami menerima hidup kekal di kerajaan surga karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami, urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik, yang penuh dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Yesus rela mati di kayu salib. Ini kasih karunia Tuhan. Ya, Dia mati, dipukul, dicambuk. Saudara, ini merupakan hal yang begitu luar biasa yang harus ditanggung oleh Yesus supaya kita menerima berkat Tuhan yang besar, yaitu kehidupan yang kekal, saudara. Nah, saudara yang dikasih sama Tuhan, kasih karunia Tuhan itu belum berhenti, terus bekerja dari semenjak zaman Nuh sampai kita sekarang. Kasih karunia Tuhan itu tetap ada buat kita sekalian. Oleh karena itu hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan satu tema, kunci menerima kasih karunia Allah. Ya, kunci menerima kasih karunia Allah. Mari kita coba lihat dulu, salah satu mahasiswa baca dalam Kejadian pasal yang ke-8, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Itu dulu ayat yang satu ayat itu kita baca. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan di situ bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, dari hal apa Nuh mendapatkan kasih karunia itu? Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, dikatakan Tuhan punya rencana untuk memusnahkan seluruh dunia ini. Apapun yang pernah diciptakan Tuhan, Tuhan mau memusnahkannya, ya, mau memusnahkannya. Manusia mau dimusnahkan, semua dihabiskan semuanya. Ini rencana Tuhan, program Tuhan. Karena apa? Karena dosa manusia sudah tidak besar, jadi direncanakan dimusnahkan saja semuanya. Nah, tetapi yang menjadi sebuah pertimbangan Tuhan, ada seorang yang bernama Nuh, ya, ada seorang yang bernama Nuh, sehingga Nuh ini mendapat kasih karunia dari Tuhan, ya, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, apa yang menjadi pertanyaannya adalah apa alasan Tuhan sehingga Nuh menerima kasih karunia itu, yang sekaligus menjadi kunci menerima kasih karunia Allah. Ya, ada kunci yang kita harus pegang untuk kita menerima kasih karunia Allah. Ini masih berlaku sampai hari ini. Ya, bagaimana kita terus mengalami kasih karunia Allah itu? Apa yang pernah Nuh lakukan itu juga yang menjadi syarat atau kunci untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, mari kita baca dalam ayat 9 tadi. Ayat 9. Ayat yang ke-9, inilah jawabmu. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, nah Bapak Ibu, dikatakan di situ
Nuh ini adalah orang yang benar. Jadi yang pertama, kunci menerima kasih karunia Allah adalah kita harus menjadi orang benar menurut penilaian Tuhan. Yang menilai menyatakan Nuh orang benar adalah Tuhan, bukan orang lain. Karena kadang-kadang orang lain saudara lihat faktor-faktor dari luar, maka orang bisa menyimpulkan kita orang benar. Itu belum tentu, ya. Tapi hal ini Tuhan menilai bahwa Nuh adalah orang benar di mata Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu saudara, kunci yang pertama, bagaimana supaya kita mendapat kasih karunia Tuhan itu dalam segala hal. Dari sakit menjadi sembuh, dari lemah menjadi kuat, dari yang sulit menjadi mudah, yang tertutup pintu-pintu akhirnya terbuka saudara. Yang pertama yang harus ada, nilai yang harus ada pada kita adalah kita harus menjadi orang benar di mata Tuhan. Ya, orang benar di mata Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ini loh sudah. Ya, Alkitab juga bilang bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi Tuhan mempersiapkan semua kepada orang benarnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita memiliki prinsip dalam kondisi situasi apapun, kita harus ditemukan Tuhan menjadi orang benar. Ya, kita menjadi orang yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di situ bahwa Nuh ini tidak bercelah. Ya, Nuh tidak bercelah. Nah, dia orang benar, dia tidak bercelah. Ya, kalau kepada Yosua dikatakan oleh firman Tuhan, jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi itu berarti hidupnya tetap dalam sebuah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Nah, jadi tidak bercelah, tidak melakukan hal yang jahat, tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dengan sesamanya, tidak melakukan hal-hal yang menurut Tuhan jahat. Tapi dia selalu tidak bercelah di mata Tuhan. Jadi yang pertama tadi, dia tetap hidup benar di mata Tuhan. Yang kedua, tidak bercelah di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh ayat itu bahwa Nuh ini bergaul karib dengan Tuhan. Jadi punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan, kita seringkali meminta lebih dari Tuhan, meminta mujizat, meminta kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Tapi Bapak Ibu, kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dengan intim. Kita tidak ada bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kalau kita coba ambil persentasenya saudara, berapa banyak kita duduk di kaki Tuhan daripada duduk di bangku sambil pegang handphone, chatting sana, chatting sini. Coba kita cek. Ya, harusnya lebih banyak kita bergumul, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam sebuah kategori bahwa kita punya sebuah pergaulan yang karib dengan Tuhan. Ya, ini merupakan nilai yang Tuhan minta dari kita. Jadi pertama kita harus dikatakan kunci yang pertama adalah menjadi orang benar di mata Tuhan. Kunci yang kedua adalah menjadi orang yang tidak bercelah di mata Tuhan. Yang ketiga adalah menjadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ini yang menjadi syarat yang kita lihat itu. Yang ketiga adalah menjadi orang yang bergaul di mata Tuhan atau dengan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita baca di ayat 23. Ya silakan dari Kejadian 6 ayat 23. Ya sebentar Bapak Ibu. Oh ya, benar ayat 22. Ya saya salah terlihat, saya lihat di handphone. Handphone itu ada kesalahan di situ ayat 23. Ya ayat 22. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, Bapak Ibu, ketika Nuh ditemukan Tuhan, orang yang benar di mata Tuhan, orang yang tidak bercela di mata Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu dinyatakan kepada Nuh, tapi ada perintah-perintah Tuhan. Ya, ada yang harus dibawa oleh Nuh, yang calon bangunnya harus seperti begini, ukurannya sekian dan lain sebagainya, saudara. Ya, dan harus membawa binatang yang dikatakan yang haram, berpasang-pasang, yang tidak haram, terus harus dibawa, semua harus dibawa. Ya, nah tidak boleh ada yang dibawa semuanya. Nah, perhatikan yang kedua, ini lihat yang keempat ini. Nuh melakukan itu semua seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Berarti yang keempat sebagai kunci bagaimana supaya kita menerima kasih karunia Tuhan ya dalam kehidupan kita adalah harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Menjadi taat kepada Tuhan. Jadi kunci pertama menjadi orang benar di mata Tuhan. Kunci yang kedua menjadi orang yang tak bercela di mata Tuhan. Kunci yang ketiga menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Yang keempat menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Nah, jadi empat hal inilah menjadi kunci bagaimana supaya kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Nah, kita ini kan semuanya Bapak dan Ibu Saudara seringkali merindukan hal yang besar dari Tuhan, merindukan penyakit kita disembuhkan, kelemahan kita dikuatkan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak berjuang, tidak berusaha, tidak punya komitmen untuk menjadi orang benar di mata Tuhan. Kita tidak punya komitmen untuk menjadi orang yang tak bercela di mata Tuhan. Kita tidak punya komitmen untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Kita tidak punya komitmen untuk kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerjakan itu? Berarti Allah melanggar konsep-konsep firman-Nya. Kalau itu Tuhan lakukan, saudara. Kasih karunia memang pemberian cuma-cuma. Tapi pemberian cuma-cuma itu sudah dilakukan di atas kayu salib. Untuk mendapatkan yang lain, berkatlah, apalah semuanya yang harus kita menjadi kebutuhan kehidupan kita selama kita di dunia ini. Kasih karunia berlaku tapi pakai syarat. Ya, ini perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Untuk keselamatan kita, untuk jaminan keselamatan hidup kekal yang Tuhan lakukan di hadapan ke dunia ini, Dia mengambil rumah seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib. Ini tanpa bayar. Kasih karunia cuma-cuma. Karena firman Tuhan berkata, Yesus Kristus itu telah mati ketika kita masih berdosa. Jadi tidak mengaku-ngaku dulu Tuhan ampuni kami bla 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 baru dia rela mati. Tidak. Tetapi saudara, Dia betul-betul memberikan semuanya tanpa syarat. Tetapi untuk hidup kita di dunia ini, setelah mendapatkan keselamatan itu, kita masih ada stay di bumi ini Bapak Ibu Saudara, maka kasih karunia Allah itu yang kita terima dari Tuhan, ya, yang kita terima dari Tuhan ada syaratnya. Sebelum perjanjian baru dalam perjanjian lama yaitu zaman Nuh, Tuhan pakai syarat. Syaratnya apa? Yaitu menjadi orang benar, tak bercela, bergaul dan taat, saudara. Nah, ada banyak orang Kristen yang membawa-bawa ini kepada perjanjian baru, seolah-olah tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Semua Tuhan kasih aja semuanya. Untuk keselamatan aja itu kan cuma awal saja tanpa syarat. Setelah kita Bapak Ibu Saudara menerima Yesus mati di kayu salib, maka Tuhan bilang apa? Kita harus kerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Harus hidup dalam kekudusan. Sempurnalah kamu seperti Bapa yang sempurna. Kan gak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara tegas sama Tuhan, konsep kehidupan kita harus berada pada Alkitab. Jangan kepada logik manusia, tapi pada Alkitab. Alkitab sudah jelas menyatakannya. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara tegas sama Tuhan dalam sahabat mujizat ini, kita mau bagaimana supaya kita memiliki kunci untuk menerima kasih karunia Allah. Ya, apa hal ini kita harus lakukan.
Jadilah orang benar, jadilah orang yang tak bercela, jadilah orang yang bergaul, jadilah orang yang taat. Saya percaya tiap-tiap hari kita akan menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang membawa kita terus naik. Kasih karunia Allah juga yang terus membawa kita kepada perubahan hidup, supaya karakter kita semakin dibaharui dari hari ke hari, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sahabat, mujizat ya. Jadi mujizat itu bukan murahan saudara. Mujizat itu bukan hanya sekedar percaya Yesus, terima Yesus tanpa mujizat, bukan hanya sekedar itu. Ada sesuatu yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara. Ya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Saya percaya Tuhan tidak sembarang kasih mujizat. Nggak sembarang Tuhan kasih karunia. Ada pertimbangan dari Tuhan untuk kita menerima apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita untuk kita bisa melangkah sepanjang kehidupan kita di dunia ini dengan hal-hal apa yang dilakukan oleh Nuh itu menjadi perlakuan kita, dan sehingga kita mendapatkan kasih karunia Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi kita. Tuhan menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya atas kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kau baik, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Kau tidak pernah berubah dahulu sekarang, selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan ajaib bagi kami, luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami supaya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami harus hidup benar, kami harus hidup tak bercacat, kami harus hidup bergaul karib dengan Tuhan, kami harus hidup taat kepada Tuhan. Bapa, berikan kami kemampuan untuk menghidupinya. Berikan kami kemampuan ya Bapa, supaya kami tidak kecewa dalam hidup ini, supaya kami Tuhan serius dalam hidup ini untuk meminta sesuatu. Kami serius berdoa, menangis berdoa. Tapi kalau kami tidak memiliki syarat-syarat yang 4 hal yang dimiliki oleh Nuh, tidak akan mungkin doa kami akan terkabulkan, doa kami akan tercapai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, supaya kami hidup benar, hidup tak bercelah, hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup kami Tuhan Yesus selalu taat kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, Roh Kudus bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Bapa yang baik, Bapa yang ajaib dan luar biasa. Bapa, berkati semua jemaat-jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam Tuhan Yesus pertanian mereka, mungkin peternakan mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kalau ada yang saat ini sedang punya masalah, persoalan, oh Bapa di surga, Tuhan bantu mereka, Tuhan tolong mereka. Secara khusus Tuhan buat Mandiri bersama dengan aku berdoa dalam nama Yesus. Ada banyak tagihan-tagihan mereka yang sedang macet, tapi berdoa dalam nama Yesus. Bukakan Tuhan Yesus jalan, Tuhan berkati antri, Tuhan berkati Tuhan Yesus jaga mereka. Tuhan kesempatan berdoa, hidup benar di mata Tuhan, hidup tak bersalah di mata Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, dan mereka akan selalu taat kepada Tuhan. Maka kami percaya Andri bersama dengan Diana akan mendapat kasih karunia Tuhan. Semua Tuhan akan kerjakan, perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan, perbuatan-perbuatan besar Tuhan akan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan.
dahsyat, Kau hebat, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Tuhan, kami percaya Andre bersama dengan Liana akan melihat kasih karunia Tuhan yang besar terjadi buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-jemaat yang bekerja, pengusaha, semua diberkati oleh Tuhan. Oh Bapak, Ibu-ibu Tuhan sebagai pengusaha diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong Bapak di surga. Siapapun Tuhan menjadi pengusaha di gereja ini, Bapak Ibu Firman semua sebagai pengusaha air, Bapak Ibu Firman dia pengusaha mie. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan berkati mereka Bapak yang baik. Tuhan tolong mereka semuanya. Semua jemaat-jemaat-Mu, Bapak Sinaga sebagai Tuhan Yesus pemborong, Tuhan berkati Bapak Sinaga. Tuhan tolong semua jemaat-jemaat yang menjadi pekerja, umat-umat-Mu yang menjadi pekerja. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau berkati mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Terus buat Ibu Amanda, Tuhan tolong Ibu Amanda. Kalau sudah beberapa hari ini Tuhan Ibu Amanda ada di rumah sakit, Tuhan Engkau jamah Ibu Amanda, sembuhkan Ibu Amanda, angkat segala penyakit dari dalam tubuhnya, berhenti segala cairan yang terus Tuhan ada, berhenti dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Kekuatan yang sepertinya hilang, Tuhan kembalikan kekuatan baru dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkati Ibu Priska, demikian juga Pak Chandra ya Tuhan Engkau berkati Bapak, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur yang sembuh dalam nama Yesus. Ibu Kira Tuhan sembuhkan oleh luka bilurmu, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan saat si kandang, Tuhan sembuhkan dia, sembuh dalam nama Yesus. Bapak Marolo Siomi sembuh dalam nama Yesus. Ibu Morita Guntung sembuh dalam nama Yesus. Begitu juga Bapak Agung di Malaysia, Tuhan Engkau jamah, sembuhkan dia oleh luka bilur-bilur, sembuh dalam nama Yesus. Aku minta Tuhan jamah mereka semua, sembuhkan mereka ya Tuhan. Ibu Susilo, Ibu Bambang, demikian juga Bapak orang tua yang berapa kali aku, demikian juga kami berdoa buat Ibu Simanjuntak yang ada di Bojong Mas. Tuhan sembuhkan mereka oleh luka bilur-bilur, sembuh dalam nama Yesus. Demikian kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat Ibu Rumah Bea, oh Bapak di surga Ibu Renta, Tuhan Ibu Agustin Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada-Mu Bapak di surga Ibu Mardosi, dalam nama Yesus jamah sembuhkan Tuhan, sembuh dalam nama Yesus oleh luka bilur, sembuh Bapak Tabuburan, Bapak Mardosi, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Manurung, Bapak Manuran, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat badan kami Hersa, Tuhan Kau jamah di kami Hersa, sembuhkan Hersa, sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat Bapak di surga, buat Bapak yang baik, oh adik kami Samuel, Tuhan Kau jamah dia, sembuhkan dia oleh luka bilur-bilur Yesus. Orang tua Bapak Bilur Sebian, mamanya ya Tuhan, Kau jamah nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan orang tua terkasih kami. Mari Bapak di surga, Tuhan Kau berkati anak cucu menantunya, diberkati oleh Tuhan. Ibu Maisa Tuhan jamah, sembuhkan Ibu Maisa, angkat segala kelemahan Tuhan dalam tubuhnya, bahkan berikan dia kekuatan supaya dia kuat menghadapi setiap tantangan. Berkati anak cucu menantunya, diberkati oleh Tuhan. Berkati Andre, berkati Bapak di surga Diana, berkati Dewi, berkati juga Tuhan Dewi, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang membutuhkan keturunan. Tuhan bukakan bulan mereka. Berkati guru kami Jenny, berkati Tuhan Ibu, oh haleluya Anis Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati keturunan Anis. Tuhan tolong Tuhan. Demikian juga Tuhan yang baik, oh Natalia, Tuhan Kau bukakan rumahnya, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Jenny, Tuhan jamah, sembuhkan rumahnya. Buka Tuhan, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau, segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya.
Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan saja udara yang kami hirup, tahirkan saja apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Angkat dua tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga sampai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.